Jumpa kembali di MTD Journey Impression of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya Firman Tuhan adalah air kehidupan yang membuat tidak haus oleh perihal duniawi yang menyesatkan. Dari dasar kitab Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 26 dan disambung kitab Yohanes pasal 4 ayat 27 sampai 42. Maksudnya teman-teman, firman Tuhan adalah air kehidupan yang membuat tidak haus oleh perihal duniawi yang menyesatkan adalah karena firman Tuhan itu benar-benar bisa menyembuhkan, bisa mengobati, bisa menghilangkan dahaga akan kehausan kita untuk hal-hal duniawi, teman. Apabila kita tidak mengenal firman Tuhan, kita akan selalu terbawa, hidup kita akan selalu terbawa masuk dalam rancangan dan kehendak duniawi, rancangan kehendak orang-orang dunia, rancangan kehendak orang yang berkeyakinan, maksudnya orang yang beragama gitu, tapi kurang benar dalam arti kata mendalami urusan bertuhannya, teman. Bertuhan itu kan tidak bisa lepas dari bagaimana mengenal pribadi Tuhan dan mengenal firman Tuhan, teman. Itu namanya bertuhan gitu. Tapi kalau beragama kadang-kadang cuma di KTP saja, ya karena pemerintah Indonesia mengharuskan ada semua orang itu harus beragama, berketuhanan Maha Esa, makanya dicantum ada kolom agama. Beda dengan negara-negara lain yang terlalu tidak menekankan masyarakatnya gitu, harus beragama. Kadang-kadang di negara lain ada yang dibebaskan, teman. Tapi kalau Indonesia kan tidak, lebih baik gitu, harus ada ketuhanan yang Maha Esa, meskipun agamanya jadi bermacam ragamnya, teman-teman. Nah, itu yang terjadi di Indonesia seperti itu. Nah, cuman waktu kita beragama di KTP belum tentu kita ini mengenal firman Tuhan, baik yang mungkin dikatakan di KTP-nya agama Kristen atau Katolik, berarti agama Nasrani gitu, tercantum di KTP agama Nasrani, Kristen atau Katolik. Tapi dalam kenyataannya teman-teman banyak teman-teman yang Nasrani, banyak yang tidak mengenal Tuhan Allah secara pribadi, banyak yang tidak mengenal firman Tuhan Allah secara pribadi, hanya sebatas tahu saja gitu, tahu dari orang bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu berkuasa, bahkan dipaksa oleh pengertian sendiri karena memang perintah mengharuskan orang harus beragama. Jadi bertuhan itu seolah-olah sudah satu kepastian gitu, dengan percaya dirinya bahwa saya pasti sudah bertuhan, pasti saya beragama. Seolah-olah kayak begitu gitu, karena kembali lagi penekanan secara sosial politis di negaranya memang diharuskan harus berketuhanan yang Maha Esa, teman. Jadi maksudnya gitu, teman. Jadi jangan sampai kita mesti bedakan gitu antara tahu Tuhan pribadi, tahu firman pribadi dengan mengenal, teman. Mengenal Tuhan pribadi atau mengenal firman secara pribadi itu beda sekali, teman. Tahu dan mengenal itu beberapa kali saya sharingkan, itu bermakna beda sekali, teman-teman. Ya jangan sampai nanti seolah-olah kita katakan bahwa kita kenal gak Presiden Jokowi gitu, Presiden Indonesia. Kita selalu latah apabila ditanya teman gitu, apalagi teman yang dari luar negeri, pasti kita ngomong akan kenal, teman, bahwa kita ini akan kenal presiden kita. Padahal kalau dalam realitanya kenal itu kan apakah sudah pernah ketemu, apa pernah ngobrol, apa pernah berjabat tangan, apa kenal keluarganya. Nah, ini kan tidak, teman. Kita bicara kenal presiden itu karena kita tahu gitu bahwa Indonesia adalah presiden kita di Indonesia. Tapi kalau cuma sekedar tahu bahwa Pak Jokowi adalah presiden gitu, ya rasanya semua penduduk di dunia juga tahu kalau Pak Jokowi itu adalah presiden Indonesia gitu. Jadi coba kita bedakan maknanya tahu dan kenal. Begitupun tentang Tuhan, teman. Jangan sampai kita cuma sekedar tahu Tuhan, tapi kita nggak kenal Tuhan. Tapi di dalam pikiran perasaan kehendak kita, seolah kita sudah kenal Tuhan secara pribadi dan kenal Tuhan secara firman Tuhannya gitu. Nah, ini yang sayang, teman. Akhirnya banyak yang salah kaprah. Nanti di draft saya coba jelaskan gitu. Jangan sampai orang mengenal dan mengerti itu tahu dan mengenal itu sangat beda sekali, teman-teman. Jadi kalau dalam hal hari ini yang dikupas itu judulnya firman Tuhan adalah air kehidupan yang membuat tidak haus oleh perihal duniawi yang menyesatkan. Nah, ini berarti kan bagaimana firman Tuhan memerintahkan agar kita hidup itu tidak cuma cukup sekedar tahu pribadi Tuhan dan firman Tuhan, tapi kita harus kenal, teman. Bahkan harus mengerti
bahkan harus melakukan firman Tuhan gitu. Jadi kuncinya apabila kita mau melakukan firman Tuhan, kita mau mengerti firman Tuhan, ya kuncinya benar-benar di mana? Kita harus mau mengenal firman Tuhan gitu, bukan cuma sekedar tahu. Nah kalau mau mengenal firman Tuhan, ya kita harus mencari benar. Bagaimana mencari pribadi Tuhan Allah, bagaimana mencari firman Tuhan Allahnya gitu. Nah ini yang kita mesti gali dalami terus kan masalah pengenalan ini teman. Nah lewat pengenalan ini nanti Tuhan bukakan gitu. Roh Tuhan akan bukakan bahwa ya ini pengertian bahwa di dalam manusia itu ada tubuh jiwa roh, di mana di dalam roh kita itu adalah baitnya, rumahnya, tempatnya roh Tuhan ya bersemayam di dalam kita, di dalam tubuh jiwa dan roh kita gitu. Nah roh Tuhan inilah adalah yang memiliki kuasa untuk dapat memberi pengertian kepada kita, untuk memberi kekuatan kepada kita, mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan teman. Tanpa firman Tuhan tidak mungkin. Nah ini firman roh Tuhan, tanpa roh Tuhan itu tidak mungkin orang mampu melakukan firman Tuhan. Jadi di standarisasi orang yang mengenal dan mengerti firman Tuhan itu kembali lagi teman, harus mengenal ya firman Tuhan, harus mengerti firman Tuhan, harus menghidupkan firman Tuhan gitu, baru mampu melakukan firman Tuhan. Syaratnya itu ada beberapa seperti itu teman-teman. Tapi kuncinya kalau saya lihat teman, kunci dari yang firman Tuhan katakan itu kan kuncinya untuk hidup menuju mendapatkan keselamatan akhirat, damai sejahtera akhirat, masuk ke dalam surga seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki. Itu kan tidak jauh dari dasarnya, itu harus dari firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu apabila tidak terlalu dikenali atau dimengerti, saya khawatirnya teman-teman nanti seperti ceritanya perempuan Samaria yang saya mau kupas di kitab Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 42 teman-teman. Bahkan dari ayat 1 teman-teman, dari kitab Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42 itu kan ceritanya seorang perempuan Samaria. Seorang perempuan Samaria wajar-wajar saja karena dia tidak mengerti akan firman Tuhan, dia melakukan contohnya gitu. Ya bagaimana dia berdoa, menyembah kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan itu, ya dia harus ke Gunung Gerizim gitu. Dia katakan begitu. Bahkan Nabi Isa katakan kepada perempuan Samaria, ya kalau sampai orang Samaria beribadah, berdoa dengan di Gunung Gerizim gitu, dengan cara-caranya orang Samaria, itu kan salah teman-teman. Bahkan Nabi Isa katakan juga yang namanya orang Yahudi juga salah gitu, berdoa di tempat ibadah gitu ya, cuman sekedar tata krama agama saja, itu juga salah. Nah Nabi Isa katakan zaman-zaman kita sekarang kita harus bisa menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran. Dalam arti kata ya kita bicara menyembah Tuhan itu bukan ditentukan oleh tempat, bukan ditentukan oleh waktu, dan bukan ditentukan oleh tata krama agama teman. Jadi hidup kita adalah ya ibadah kepada Tuhan. Hidup kita adalah doa gitu kepada Tuhan setiap saat teman-teman, selama 24 jam. Berarti apa yang kita akan kupas dengan Tuhan gitu? Ya pasti firman Tuhan teman. Firman Tuhan itu apabila kita minum gitu, apabila kita pelajari, itu tidak pernah akan bisa tidak akan habis teman. Terus aja gitu, terus dari saya ngalamin 20 tahun ini tidak pernah ada rasa bosan membaca firman Tuhan karena ya firman Tuhannya hidup teman. Tapi kalau saya lihat sebelum 20 tahun lalu banyak orang-orang yang lebih senior dalam hal teman-teman rohani saya lebih senior dalam hal soal beragama gitu. Begitupun mentor rohani dan rohaniawan saya yang lebih beragama. Saya lihat pola hidup setelah 20 tahun saya pelajarin mereka gak berubah teman. Jadi orang itu seolah sudah baca firman Tuhan. Orang itu seolah sudah mengenal dan mengerti firman Tuhan, tapi kelakuannya teman banyak sekali yang tetap seperti perempuan Samaria itu. Jadi banyak sekali ya bagaimana caranya berdoa itu mengutip dari beberapa firman Tuhan yang diulang-ulang aja teman-teman. Diulang-ulang terus menjadi seolah berdoa atau beribadah dengan Tuhan itu caranya seperti itu. Nah waktu kita melakukan ritual berdoa seperti mantra, jadi firman Tuhan yang diulang-ulang terus teman-teman.
Terus bagaimana kita bisa berdialog, bagaimana kita bisa berdoa, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Toh kita isinya semua setengah jam, sejam, bahkan lebih. Bahkan nanti dicampur lagi kontemplasi, dicampur lagi pujian penyembahan. Jangan-jangan 1, 2 jam, 3 jam itu tidak bisa sempat berdialog dengan Tuhan. Lah, makna berdoanya mana gitu? Berdoa itu kan adalah berdialog, bercakap-cakap dengan Tuhan. Nah, berdialog dengan Tuhan, kalau kita tidak punya vocabulary untuk perbendaharaan kata, perbedaan kalimat, perbedaan kata, pengertian dari firman Tuhan. Terus bagaimana teman-teman? Bagaimana kita bisa berdialog dengan Tuhan gitu? Ya, vocabulary-nya tidak ada, perbendaharaan katanya tidak ada gitu. Sama aja yang saya pernah sharingkan kan, apabila teman Jerman kita gitu, bisanya cuma bahasa Jerman, bahasa Inggris nggak bisa. Kitanya orang Indonesia, bisanya juga bahasa Indonesia, Inggris juga tidak bisa. Lah, cara berkomunikasinya bagaimana? Ya, teman kita yang orang Jerman itu tidak mempunyai perbendaharaan kata atau vocabulary bahasa Indonesia, sedangkan kitanya juga sama. Kitanya tidak mempunyai vocabulary perbendaharaan kata orang Jerman, ya pasti nggak bisa berkomunikasi, teman. Nah, dengan Tuhan juga sama, teman. Jadi sayang sekali, teman, kalau saya menilik ke belakang gitu, ya keluarga saya atau teman saya yang mestinya lebih senior soal rohani 20 tahun lalu, lebih senior karena dia adalah mentor rohani, ya lebih senior karena dia adalah rohaniawan. Tapi kalau mengacu 20 tahun sekarang gitu, mereka tidak berubah, teman. Dan itu tidak sedikit, banyak sekali gitu. Nah, ini yang saya kadang-kadang sedih. Bagaimana ya kok Tuhan ajarkan supaya kita mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Tapi kok dalam kenyataannya orang yang sudah terima Tuhan, ya orang yang sudah mengaku punya kitab suci gitu dalam hidupnya, tapi tetap melakukan seperti perempuan Samaria itu, teman-teman. Itu cerita yang ekstrimnya gitu. Jadi istilahnya orang yang melakukan kontak dengan Tuhan itu, berdoa dengan Tuhan itu caranya seperti orang Samaria, perempuan Samaria. Tapi juga ada yang seperti orang Yahudi, teman-teman. Orang Yahudi itu seperti itu, hanya bisa berdoa, hanya bisa berdialog dengan Tuhan apabila ya ada di tempat ibadah gitu. Apabila jamnya jam ibadah, apabila ada tata krama ibadah. Nah, kalau sampai misalnya kita dalam perjalanan sedang tersesat, terus kita emangnya jadi nggak perlu berdoa sama Tuhan itu, kan kacau, teman-teman. Jadi Nabi Isa sempurnakan bahwa yang namanya berdoa, berdialog dengan Tuhan itu jangan ditentukan dari tempatnya, dari waktunya, dan dari tata agamanya gitu. Jadi boleh saja berdoa itu adalah 24 jam apabila ya kembali lagi, ya firman Tuhan itu ada di dalam kita, Tuhan itu ada di dalam kita, Tuhan di dalam kita ya berupa roh Tuhan itu, benar. Roh Tuhan yang harus ada di dalam kita. Nah, kalau kita sudah memiliki firman Tuhan dan roh Tuhan, maksudnya Nabi Isa, ya kita bisa menyembah Tuhan dalam roh dan dalam kebenaran. Dalam roh Tuhan bersama roh Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan Allah gitu. Jadi tidak ditentukan seperti perempuan Samaria di Gunung Gerizim gitu, atau seperti orang Yahudi yang harus benar-benar itu ikut tata krama agama gitu, ya harus berdoa di tempat ibadahnya, harus berdoa sesuai tata krama agamanya, harus waktunya diatur. Ya kalau dalam kondisi itu mungkin nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau kembali tadi saya katakan, apabila kita ada dalam perjalanan, kita mau apa gitu? Ya tetap kalau kita dengan sarannya Nabi Isa, ya kita tetap bisa melakukan tata krama agama, tapi dalam bentuk-bentuk ya dengan mengaitkan roh dan kebenaran ini, roh Tuhan dan firman Tuhan tadi gitu di dalam hati kita. Nah, ini yang berarti kita bisa berdialog dengan Tuhan itu 24 jam, teman. Maksudnya seperti itu, teman-teman. Jadi saya ingatkan pagi ini, jangan sampai orang yang sudah mengaku mengenal dan mengerti firman Tuhan dan sudah melakukan firman Tuhan, tapi tingkah lakunya sebodoh orang perempuan Samaria yang belum mengenal dan mengerti firman Tuhan gitu. Ya jangan sampai umur kita yang saya menilik ke belakang, teman-teman saya waktu usia 40-an, bahkan kalau saya waktu masih pegang adat istiadat dan tradisi itu, saya sekolah gitu di sekolah Nasrani yang mestinya bertuhan gitu. Saya dari situ sampai ke umur 40 gitu. Jadi sampai sekarang sampai saya terima Tuhan umur 47, teman-teman yang dari taman kanak-kanaknya bareng, SD-nya bareng, SMP bareng, SMA bareng, juga tidak berubah, teman-teman. Tetap
Ya dengan gaya-gaya perempuan Samaria berdoanya gitu. Jadi tidak pernah berdialog dengan Tuhan. Akhirnya dari satu sisi aja gitu. Ya cuman ngomong terus gitu. Ritual bagaimana mantra dari firman itu diulang-ulang terus. Bagaimana pujian penyembahan sampai nangis-nangis nggak keruan gitu. Tapi tidak berdialog dengan Tuhan, teman-teman. Karena tidak ada firman yang bisa didialogkan dengan Tuhan. Nah ini kan salah kaprah. Menurut saya salah kaprah gitu. Nah ini yang mestinya coba diluruskan lagi. Ya bukan berarti kalau ceritanya kita berdoa membaca firman Tuhan nggak boleh. Ya boleh-boleh aja. Tapi nggak perlu diulang-ulang sampai sejam 2 jam gitu. Bukan berarti pujian penyembahan itu tidak boleh. Ya boleh-boleh aja pujian penyembahan. Tapi kan mesti dilanjutkan dengan dialog. Ya bagaimana berdoa dengan Tuhan secara dialog. Supaya kita ya kembali lagi, orang banyak yang tidak bisa berdialog dengan Tuhan, orang banyak yang tidak bisa berdoa dengan Tuhan karena tidak punya pembenaran firman gitu, sehingga tidak ada yang bisa dialogkan dengan Tuhan karena Tuhan itu tidak bisa bicara selain yang ada di dalam firman, teman. Kalau bicara Tuhannya bisa melantur bicara di luar firman, ya bukan Tuhan. Tuhan itu kan benar-benar komit di dalam relnya Tuhan gitu. Jadi satu-satunya kita yang mesti mengalah, teman, harus mengenal perbenaran kata. Beda sama yang tadi saya sharingkan apabila kita punya teman orang Jerman. Kalau kita punya teman orang Jerman, berarti kan ada dua kemungkinan. Bisa saja kita paksa orang Jermannya belajar bahasa Indonesia, atau kita paksa kitanya sendiri memaksa untuk belajar bahasa Jerman. Satu saat pasti bisa berkomunikasi. Tapi kalau dengan Tuhan kan tidak bisa, nggak bisa istilahnya Tuhan dipaksa seperti pengennya kita, kan nggak bisa. Kita yang harus dipaksa sesuai pengennya Tuhan. Apa? Yaitu bagaimana kita mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Itu kuncinya sharing pagi ini teman-teman. Jadi kalau kita sampai menguasai firman itu seperti itu gitu, ya kita sudah bisa mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Ya yang tadi, kita hidup itu tidak pernah kehausan lagi, teman-teman. Karena semua sudah Tuhan sediakan semua. Bahkan kita bukan kehausan duniawi, kehausan air dalam arti kata duniawi, tapi kita kehausan firman, teman-teman, dalam hal rohani gitu. Nah ini yang saya alamin seperti itu, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman setelah saya sharing juga bisa lebih lebih merenungi lah bahwa iya ya mestinya gini gitu. Terutama yang itu yang tadi saya katakan, jangan sampai kita yang sudah umur di atas 55 sudah masanya pensiun, tinggal sisa waktu hidupnya kalau kita rata-rata 70 sampai 80 tahun, berarti kan rata-rata 75. Nah kalau 75 sekarang udah 55, sisa waktu kita tinggal 20 tahun, teman-teman. 20 tahun tetap aja ya mengaku sudah beragama, ya tapi tidak bertuhan, sehingga melakukan perbuatan seperti perempuan Samaria yang dianggap si perempuan Samaria itu bukan jahat, teman-teman, baik gitu. Tapi caranya salah. Orang Yahudi lakukan itu juga baik, teman-teman, bukan salah, tapi caranya salah menurut Nabi Isa gitu. Nah ini yang Nabi Isa ajarkan itu bagaimana kita harus benar-benar menguasai kita mau dan percaya dan mengasihi Tuhan, ya benar-benar Tuhan Allahnya, dan kita menguasai, mengenal, mengerti akan firman Tuhan Allah. Nah waktu kita sudah mengenal dan mengerti firman Tuhan Allah, yaitu kembali lagi berdialog dengan Tuhan itu dengan cara benar, berdoa itu akan dengan cara benar. Mudah-mudahan teman bisa tangkap, teman-teman, maksudnya. Nah ini saya coba, daripada nanti kepanjangan, saya coba baca dulu kitab Yohanesnya, teman-teman. Kitab Yohanes pasal 4, ayatnya saya bagi dua, teman-teman. Jadi yang satu berhenti di ayat 1 sampai 26, ya. Yang satunya saya lanjut 27 sampai 42, teman. Nah ini saya bacakan dulu yang Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 26, teman. Ketika Nabi Isa mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Nabi Isa sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea, kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah Nabi Isa ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Nabi Isa sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Nabi Isa kepadanya, "Berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?"
sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria pada saat itu. Nah, jawab Nabi Isa kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Tuhan Allah yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Ya, ini saya universal teman. Jawab Nabi Isa kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah si Nabi Isanya yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepada Nabi Isa dan telah memberikannya kepadamu air kehidupan. Jadi waktu itu kan Nabi Isa kan mewakili Tuhan Allah, teman, memberitakan kebenaran firman Tuhan gitu. Kata perempuan itu kepadanya, engkau tidak punya timba dan sumur itu amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup, air itu gitu? Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub yang memberikan sumur itu kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Nah, jawab Nabi Isa kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Jadi Nabi Isa katakan begitu ke perempuan Samaria gitu. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, kata perempuan itu kepadanya, ini kalau kita bicara simak ayat 14 teman-teman, ini kan karena Nabi Isa maksud jelaskan kepada perempuan Samaria itu kan bahwa air kehidupan itu adalah firman Tuhan, teman. Jadi itu Nabi Isa katakan bahwa apabila di sini sebaliknya air yang akan kuberikan. Jadi di sini kalau saya balik universal, sebaliknya firman Tuhan yang akan Nabi Isa berikan kepada si perempuan Samaria itu akan menjadi mata air di dalam dirinya perempuan Samaria itu yang terus-menerus memancar sampai ke hidup yang kekal. Tidak cuma bicara bagaimana mengatasi kehausan itu gitu ya, dahaga itu diisi dengan firman Tuhan sehingga tidak haus lagi, teman-teman. Bahwa hidup yang bikin haus kita itu kan karena nafsu, maksudnya kan haus dalam arti kata bukan fisik, haus dalam arti yang yang Nabi Isa maksudkan haus dalam arti rohani gitu. Kalau si perempuan Samaria itu kan mengumpamakannya kan haus dalam arti fisik, makanya minum air gitu. Tapi kalau bicara Nabi Isa maksudnya kan haus dalam arti rohani, berarti kan minum firman gitu. Bedanya gitu. Apabila kita sudah minum firman itu, pengertian kita jadi panjang sekali, teman. Bukan cuma istilahnya parameternya lama itu hanya hidup di dunia ini yang 70-80 tahun, tapi parameter firman itu adalah sampai kekal, teman. Jadi bedanya gitu. Apabila kita minum air dari duniawi itu, satu titik kita akan mati secara fisik, ya tidak perlu minum air lagi, teman. Air duniawi itu tidak perlu diminum lagi pada usia 70-80 tahun gitu. Nah, kalau cerita kita bicara air kehidupan ini adalah firman Tuhan, sampai nanti kita kekal pun gitu, ya kita tetap perlu firman Tuhan. Kita belum minum itu terus. Jadi firman Tuhan itu adalah air kehidupan dari mulai di dunia ini, teman-teman, sampai ke akhirat gitu. Jadi tidak ada sementaranya, tidak ada fananya, teman-teman. Karena firman Tuhan adalah kekal gitu. Nah, kata perempuan itu kepada Nabi Isa, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Nah, kata Nabi Isa kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Nabi Isa kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Jadi si Nabi Isa bernubuat, teman, kepada perempuan Samaria itu gitu, bahwa dipancingkan coba bawa suaminya. Dan si perempuan Samaria itu katakan, lah saya kan ngaku nggak punya suami gitu. Nah, akhirnya kata Nabi Isa, iya, tapi kamu sudah 5 kali punya suami, dan yang sekarang pun suami yang ke-6 itu bukan suaminya loh. Saya nggak ngerti loh, apa ini selingkuhannya atau TTM-nya, teman, tapi mesra, nggak ngerti gitu. Tapi ya dikatakan begitu gitu. Nah, kata perempuan itu kepadanya, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Setelah Nabi Isa bernubuat seperti itu, si perempuan sama itu baru ngerasa, iya saya tuh benar gitu loh. Ya ada 5 suami, dan yang suami sekarang itu bukan suaminya gitu, ada 6 gitu. Nah, ini dalam arti kata ini
TTM-nya atau tempat teman selingkuhnya atau kumpul kebo gitu, ini nggak ngerti nih. Tapi ada 6 gitu. Jadi si Nabi Isa udah nebak itu. Nah itu namanya nubuat teman. Jadi tebakan yang dasarnya dari firman Tuhan, tebakannya dari Tuhan Allah itu namanya nubuat, bukan ramalan teman. Kalau cerita ramalan itu bisa bicara input yang kita dapat itu tidak ada di dalam firman, itu bisa ramalan itu. Tapi kalau bicara nubuat itu ya seperti ramalan, tapi tidak bisa lari dari apa yang firman Tuhan katakan gitu. Nah ini namanya nubuat. Jadi si perempuan Samar itu berkata kepada Nabi Isa itu, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi, karena Nabi Isa bisa bernubuat tentang suaminya yang 5+1 tadi teman. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nah, kata Nabi Isa kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Tuhan Allah bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Nah ini jadi si Nabi Isa jelaskan bahwa perempuan Samaria menyembah Tuhan Allah di Gunung Gerizim juga salah gitu. Ya yang namanya orang Yahudi menyembah Tuhan di Yerusalem juga salah gitu. Karena bagi Nabi Isa yang sudah lebih mengerti akan Tuhan Allah dan firman Tuhan Allah, bahwa menyembah dan berdoa yang benar itu adalah ya setiap saat teman-teman. Bukan harus di Gunung Gerizim atau gunung-gunung lain, bukan juga harus di tempat ibadah orang Yahudi yang A, B, C, D itu, bukan gitu teman. Bukan juga dengan jam-jam tertentu, bukan juga harus dengan ada tata krama, misalnya ada sarana prasarana untuk beribadah. Jadi bukan itu gitu. Ya kalau kita sudah mempunyai firman Tuhan di dalam kita sudah punya roh Tuhan di dalam kita, berdoa, beribadah kepada Tuhan itu ya setiap saat teman. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh berarti bersama roh Tuhan, dalam kebenaran berarti dalam firman Tuhan gitu. Jadi kaitannya Nabi Isa ajarkan begitu teman-teman. Jadi tidak membenarkan si orang perempuan Samaria itu, orang Samaria itu gitu, yang mungkin dianggap tidak bertuhan tapi berdewa gitu. Ya, tapi juga tidak membenarkan orang Yahudi yang terlalu formality itu, liturgi banget gitu. Jadi cara berdoanya liturgi banget. Yang tadi saya katakan, kalau masih dalam kondisi kita ada tempat ibadahnya, ada yang mengikat waktunya, ada sarana prasarana untuk beribadahnya, itu nggak ada problem, malah baik gitu. Tapi kalau kita tersesat ada di hutan atau ada dalam perjalanan, emang itu kita nggak bisa berdoa gitu. Kalau tidak ada tempat ibadahnya, kalau tidak ada kenal waktunya, tidak kenal waktunya, kalau tidak ada sarana prasarana untuk beribadah, kita emang itu jadi nggak bisa berdoa kepada Tuhan. Nah ini maksudnya seperti itu, maksud Nabi Isa itu ya kita zaman sekarang itu karena sudah ada roh Tuhan di dalam kita, di mana orang Muslim juga katakan, teman-teman Muslim dan keluarga saya di Muslim katakan ada nur, ada cahaya Tuhan Allah yang di dalam manusia itu gitu. Dan mungkin juga saya nggak ngerti di agama lain istilahnya apa gitu. Kalau di agama Nasrani disebutnya Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh kebenaran, terang gitu, terang yang dari Tuhan. Nah kalau sudah bicara Roh Tuhan itu adalah terang yang dari Tuhan, ya tidak beda dengan nur yang tadi dikatakan cahaya dari Tuhan Allah oleh teman-teman dan keluarga kita di Muslim. Jadi sama teman-teman. Jadi bagaimana caranya sekarang kita mesti belajar gitu, bagaimana untuk berdoa menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran, tidak hanya sebatas tergantung dari tempat, dari waktu, dari sarana prasarana untuk beribadah. Kecuali kalau komplit, ya puji Tuhan, alhamdulillah bisa dimanfaatkan gitu. Kalau tidak, ya tidak ada alasan kita tidak berdoa karena tidak ada itu kan salah teman-teman. Nah di sini dikatakan juga ya, Nabi Isa kepada perempuan Samaria itu, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari, ya sebenarnya dari kalau dari diurut-urut kan, baik dari orang Muslim atau orang Nasrani itu kan ujung-ujungnya itu kan ceritanya dari orang Yahudi teman-teman. Jadi dari bangsa Yahudi. Tapi kalau sekarang kan kita bukan bicara sebagai gen manusia orang Yahudinya, tapi kan turunan rohaninya gitu. Dari asalnya dari situ teman-teman. Ya, kita kalau bicara Nabi Musa gitu, ya nabi-nabi kita yang lama itu di Muslim dan di Nasrani itu ya dari Yahudi itu. Karena agama Yahudi adalah 3 agama yang menjadi satu dengan agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Muslim gitu. Ini semua sumbernya sama, Tuhan Allahnya teman-teman. Jadi ini ada sambung-sambungannya gitu teman-teman. Tetapi saatnya akan datang, sudah tiba sekarang. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang,
bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Tuhan Allah dalam roh dan kebenaran. Sebab Tuhan Allah mengendaki penyembah-penyembah demikian. Nah ini di ayat 23 itu jelas sebenarnya. Bahwa kita itu harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh. Jadi kalau kita menyembahnya dalam bentuk tubuh dan jiwa, gak ketemu-ketemu teman. Kita harus menyembah Allah ini dalam roh gitu, karena Allahnya adalah roh. Dan jawab perempuan Samaria itu kepada Nabi Isa, aku tahu bahwa Nabi Isa yang disebut Nabi Isa yang bisa diumpamakan juga sebagai firman Tuhan, ya ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami gitu. Jadi ya ini kembali lagi bagi yang orang yang dibukakan untuk bisa mendengar, ya ini harus cepat-cepat bisa mengenal mengerti akan firman Tuhan. Kata Nabi Isa kepadanya, akulah firman Tuhan lagi, maksudnya karena waktu itu Nabi Isa sedang mengajarkan firman Tuhan Allah gitu. Jadi kata Nabi Isa kepadanya, firman Tuhanlah yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi karena Nabi Isa mengajarkan semua yang keluar dari perkataan mulutnya itu ya semua firman Tuhan, teman-teman. Nah, ini sudah selesai. Saya coba masuk ke dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 27 sampai 42, teman-teman. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa Nabi Isa sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki? Atau apa yang engkau percakapan dengan dia? Maka jadi murid-muridnya ngelihat Nabi Isa sedang bicara dengan perempuan Samaria itu, teman-teman. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan padaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkin dia itu adalah juru selamat gitu. Si Nabi Isa itu diduga oleh perempuan Samaria adalah juru selamat gitu. Nah ini kan cerita, jadi si perempuan Samaria kan cerita-cerita ke teman-temannya gitu, ke saudaranya, ke orang sesama Samaria gitu. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Nabi Isa. Jadi banyak sekali karena perempuan Samaria itu dimuatkan soal suaminya ada 5+1 gitu. Akhirnya sama orang perempuan Samaria itu merasa bahwa ini nih bener nih, kayaknya bisa yang orang yang menyelamatkan hidup mereka itu ini. Nah akhirnya dia cerita sama keluarga dan sesama orang Samaria. Akhirnya keluarga sesamanya mencari Nabi Isa, dan benar. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi Nabi Isa berkata kepada mereka, padaku akan ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Gitu. Nah, kata Nabi Isa kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Tuhan Allah yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan Allah gitu. Jadi kembali lagi, teman-teman, apabila kita pengen jadikan Nabi Isa itu adalah sulungnya kita, apabila di Nasrani diinstruksikan, diperintahkan seperti itu, teman-teman. Bagaimana kita ini sebagai adik-adiknya Nabi Isa gitu. Nabi Isa itu dianggapnya sulungnya kita. Jadi apa yang dilakukan Nabi Isa harusnya kita lakukan juga, teman-teman. Atau gampangnya ya harus serupa dengan si Nabi Isa, atau harus serupa dengan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, atau harus sempurna seperti yang Tuhan Allah rancang kendaki bagi kita, teman-teman. Apa sih yang melakukan firman Tuhan Allah, teman-teman? Bagaimana kita mau mengenal firman Allah, bagaimana kita mampu mengenal dan mengerti firman Tuhan Allah, bagaimana kita mampu melakukan firman Allah gitu. Itu yang Tuhan Allah inginkan ya seperti itu, teman-teman. Melakukan pekerjaan yang Tuhan perintahkan itu seperti itu gitu. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi di dalam musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Ini cerita tabur tuai, teman. Tabur tuai itu dalam hal rohani itu ya kita ini, teman. Tugasnya itu bagaimana kita harus menabur, meskipun mungkin aja orang lain yang menuai atau mungkin orang lain yang menanam gitu. Kita cuma menabur, tapi bisa juga kita menanam, teman. Yang menabur entah siapa gitu, yang menuai nanti siapa kita nggak ngerti. Tapi bisa juga kita menuai, teman. Kita nggak ngerti siapa yang menanam, siapa yang menabur gitu. Tapi kalau firman Tuhan kata yang menumbuhkan
benih ya Tuhan gitu, nggak bisa siapa-siapa. Tuhan yang menumbuhkan benih, biji itu menjadi pohon dan jadi bunga, menjadi buah, yaitu semua karena Tuhan itu, karena Tuhan dalam hal menumbuhkan. Tapi kalau bicara menabur, menanam, menuai, itu sih kayaknya kalau bicara dari firman dia boleh bebas-bebas aja sih teman-teman. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Nabi Isa. Karena perkataan si perempuan Samaria yang bersaksi tadi, teman-teman. Ya, Ida mengatakan padaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Jadi karena memang sudah dibuatin oleh Nabi Isa gitu. Jadi si perempuan Samaria itu tidak anggap itu mujizat dari Tuhan, teman. Jadi akhirnya ya memang dia ribut ke teman-temannya untuk bisa mendengarkan perintah peraturan firman Tuhan yang Nabi Isa sampaikan itu gitu. Nah, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Nabi Isa, mereka meminta kepadanya supaya tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Nah, gara-gara perempuan Samaria itu mendengar nubuatan yang dari Nabi Isa, ya malah dianggap oleh perempuan Samaria itu sebagai mujizat gitu, teman. Jadi oleh karena perempuan Samaria itu mendapat mujizat, akhirnya banyak sekali orang Samaria yang saudara dan teman-temannya itu minta Nabi Isa untuk tinggal 2 hari lagi, ya mengajarkan, ya minimal memberitakan kesaksian apa sih yang Nabi Isa inginkan gitu. Yaitu Nabi Isa ya akan menyampaikan, memberitakan kebenaran firman Tuhan tadi, teman-teman. Jadi yaitu lewat sambungannya gitu. Jadi apabila ada nubuat, ada mujizat, kita bisa bersaksi. Dari bersaksi ini akhirnya jadi ngerembet ke orang lain, teman-teman. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan Nabi Isa itu. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dari si Nabi Isa itu, dan kami tahu bahwa Nabi Isa lah ya firman Tuhan lah gitu. Nabi Isa dengan cerita memberitakan kebenaran firman Tuhan lah adalah ya juru selamatnya gitu. Jadi banyak orang yang tidak mengenal Tuhan Allah secara langsung, seperti cerita teman-teman dari perempuan Samaria ini. Tapi setelah perempuan Samaria itu menyaksikan sendiri ya akan adanya firman Tuhan, adanya roh Tuhan gitu, akhirnya teman-teman dan keluarga perempuan Samaria itu jadi percaya, teman-teman. Percaya bahwa ya yang namanya firman Tuhan itu hidup, yang namanya roh Tuhan itu hidup, ada gitu loh. Nah kalau sampai firman Tuhannya ada, hidup, ya roh Tuhannya hidup, ya pasti teman-teman Tuhannya, keberadaan itu makin nyata gitu. Saya sudah bacakan di kitab Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 26 dan kitab Yohanes pasal 4 ayat 27 sampai 42. Nah, sekarang saya masuk ke dalam draft aja, teman-teman. Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 14. Jawab Nabi Isa, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, maksud dari minum air di sini, ia tidak akan haus lagi, adalah air yang diumpamakan sebagai firman Tuhan, teman. Jadi saya coba dalam hidup saya selama 20 tahun lebih ini, teman. Sejak tahun 2007 saya terima Tuhan dan coba belajar membaca terus menerus sampai mungkin ada belasan kali, teman, saya baca itu. Nah, akhirnya sekarang sudah mulai mencari, lebih merenungi hikmat Tuhannya gitu. Nah, ini saya pelajari di sini, memang firman Tuhan itu akhirnya membuat kita kayak lepas gitu, kayak terlena dari duniawi gitu, kayak masuk, kayak mabuk. Kalau di mabuk tanda kutip, kayak mabuk masuk ke dalam apa yang Tuhan perintahkan dalam firman Tuhannya. Ada satu keasikan, ada satu kenikmatan gitu, ada satu sukacita gitu. Waktu kita makin mengenal, makin mengerti dan makin berani melakukan firman Tuhan. Meskipun kalau bicara dari kategori orang dunia, waktu kita melakukan firman Tuhan itu konyol, benar.
benar-benar konyol, dianggap satu kebodohan, dianggap satu ketidakwajaran, bahkan bisa dimusuhin teman-teman ya oleh masyarakat di sekeliling kita, oleh komunitas, oleh keluarga besar, oleh keluarga kecil, bahkan oleh keluarga kita sendiri teman. Ya bisa sama orang tua kita jadi kesel gitu. Ada yang sama mertuanya kesel, ada yang anaknya kesel, ada yang pasangannya kesel teman. Ya orang suami dikeselin sama istrinya, ada istri dikeselin suaminya. Itu sangat memungkinkan teman. Tapi tetap kita seperti orang mabok gitu, mabok dalam arti kata positif ya, jadi mabok rohani gitu. Jadi kita tetap fokus aja yang on fire ya, on fire ke urusan rohani terus gitu. Ya nggak tahu, saya alamin sampai ini hari, saya kok belum ada redam nasi on fire-nya belum hilang gitu dari saya kenal mulai 2007 mengenal itu kan hampir, kalau saya dari mulai mencari Tuhan itu kan dari tahun 2000 dong, terima Tuhan 2007. Kalau saya hitung saya mencari Tuhan dari tahun 2000 sampai 2022 tahun ini gitu. Kan sudah hampir 22 tahun teman, 20 tahunan. Saya belum bosen tuh, ya tetap aja saya makin menggali, makin mengerti gitu ya. Ya ini nggak jauh-jauh seperti jadi kayak mata air katanya, ya muter-muter begitu. Meskipun bagi orang dunia yang masih dengan pola-pola pikir dunia atau masih dengan pola-pola orang yang berkeyakinan, maksudnya beragama tapi kurang benar dalam hal bertuhannya, ya dianggapnya aneh teman, aneh sekali. Makanya banyak firman yang katakan apabila kita melakukan firman Tuhan, ya kita pasti akan masuk ke dalam ajang penderitaan. Itu pasti, penindasan, cemooh gitu akan masuk ke situ teman-teman. Nah, tapi memang itu adalah cara-cara Tuhan bagaimana menimbulkan permasalahan untuk kita agar kita jadi makin dalam mengenal firman Tuhan, kita lebih dalam, lebih mampu mengerti firman Tuhan, dan kita lebih berani melakukan firman. Tanpa permasalahan nggak bisa teman-teman. Kita pasti lari ke dunia gitu. Jadi permasalahan bagi Tuhan itu adalah jalan gitu, satu alat untuk bagaimana kita bisa ditarik masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan teman-teman. Jadi jangan takut sama permasalahan selama kita secepatnya mencari Tuhan waktu kita menghadapi permasalahan. Yang konyol kan kalau kita menghadapi permasalahan tapi kita tidak mencari Tuhan. Nah itu yang konyol gitu. Akhirnya jadi apa-apa mengandalkan sendiri, mengharapkan sendiri, paling juga mengharapkan atau mengandalkan manusia lain atau mungkin roh-roh jahat kali yang diharapkannya gitu. Ya itu makin bahaya tuh. Ya kita kenapa tidak mau masuk aja ke dalam rohnya Tuhan yang benar, di dalam firman Tuhan yang benar. Itu kayaknya lebih bagus loh. Yohanes pasal 4 ayat 15 sampai 19. Nubuat adalah pernyataan dari Tuhan yang diucapkan manusia oleh karena dorongan roh Tuhan. Nubuat adalah salah satu bagian mujizat Tuhan yang dapat membuat orang percaya kepada Tuhan dan dapat jadi kesaksian keberadaan Tuhan dan kuasa supranatural dari Tuhan. Ya tadi cerita perempuan Samaria itu karena Nabi Isa bernubuat gitu ya, bahwa dia tuh benarnya punya suami 5, bahkan yang satu yang ke-6 ini juga bukan suaminya. Akhirnya perempuan Samaria itu anggap bahwa itu mujizat gitu. Ya kenapa kok Nabi Isa bisa tahu padahal baru kenal gitu. Nah itu mujizat. Nah ini yang membuat perempuan Samaria itu malah jadi bergerak sendiri gitu ya, dengan menyaksikan apa yang terjadi dia dengan Nabi Isa. Nah, akhirnya ya nyambungkan ke keluarga dan teman-teman orang Samaria yang lain juga ikut mendengarkan kebenaran yang firman Tuhan katakan melalui Nabi Isa itu gitu. Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 25. Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tidak harus menyembah hanya di tempat ibadah saja, dan tidak harus di waktu tertentu saja, dan tidak dengan tata krama agama tertentu saja. Jadi yang tadi saya katakan ya, benarnya menyembah dalam roh dan kebenaran itu adalah bebas, tidak tergantung tempat, tidak tergantung waktu, tidak tergantung dari tata krama beribadah gitu, beribadah. Ya itu tidak perlu harus begitu. Ya yang penting kita ada persiapan roh Tuhan di dalam kita dan ada firman Tuhan. Itu yang paling penting teman-teman. Yohanes pasal 4 ayat 27 sampai 42. Nabi Isa katakan, makananku ialah melakukan kehendak Tuhan yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan, yakni mengajarkan firman Tuhan agar manusia mau dan mampu untuk melakukan dan mengajarkan atau bersaksi, ya beritakan
melakukan dan juga mengajarkan atau beritakan firman Tuhan agar masuk ke dalam surga. Jadi bagaimana tugas utamanya itu, teman. Bagaimana kita harus melakukan firman Tuhan. Setelah kita melakukan firman Tuhan, kita kan bicara sebagai konsumen firman. Dan Tuhan pengen kita mengajarkan firman Tuhan, teman. Memberitakan firman Tuhan. Berarti kita bukan konsumen lagi, kita produsen gitu. Produsen firman. Nah Tuhan pengen seperti itu. Nah apa bedanya gitu? Yang melakukan firman Tuhan sebagai konsumen dengan mengajarkan atau memberitakan firman sebagai produsen. Bedanya ada, teman. Bedanya itu hasilnya nanti di akhirat nanti di dalam surga itu. Ya kalau yang cuma melakukan firman Tuhan secara individu, ya akan menjadi warga surga atau rakyat jelata dalam surga gitu. Ya tapi kalau seandainya kita mengajarkan firman Tuhan secara benar, mengajarkan dan melakukan, memberitakan serta melakukan firman Tuhan, ya itu otomatis Tuhan janji bahwa dia akan di posisi yang tinggi di dalam akhirat, di dalam surga, yang akan masuk menjadi tim kerajaan surga atau menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga. Itu bedanya di situ, tapi ukurannya di alam akhirat, teman. Kalau di dunianya paling apa? Jadi merasa damai sejahtera dalam duka cita, damai sejahtera dalam penindasan, dalam dalam damai sejahtera itu paling kita ngalamin itu kalau di dunianya gitu. Tapi kalau dibandingkan oleh orang dunia atau orang beragama dengan sukses target duniawi itu, ya tidak jadi kebahagiaan duniawi gitu. Bagaimana bisa menyombongkan diri, mengakukan diri karena banyak hal-hal duniawi, itu ya tidak terjadi, teman. Yang damai sejahtera itu karena parameternya bukan itu. Parameter damai sejahtera adalah keselamatan akhirat, bagaimana bisa dapatkan damai sejahtera di alam, di surga gitu, bagaimana menjadi warga surga atau menjadi keluarga Tuhan di dalam surga. Ya parameternya beda, teman-teman. Yohanes 4 ayat 14, makna dari tidak haus lagi adalah dari rasa haus oleh kehendak duniawi yang tidak habisnya, di mana duniawi adalah sementara dan menuju kebinasaan kekal dalam neraka, dan akan tergantikan dengan rancangan dan kehendak Tuhan yang kekal dan menuju keselamatan kekal dalam surga. Nah, ini bedanya gitu, teman-teman, bahwa yang namanya haus, kita haus hal-hal duniawi itu termasuk fisik dan jiwa kita itu bisa membawa ke kebinasaan kekal, teman, bisa masuk ke dalam neraka gitu. Tapi sebaliknya kalau kita bicara haus dalam arti kata rohani, dalam arti kata kita supaya tidak haus, jadi minum firman Tuhan, bukan minum air secara fisik, tapi minum air firman Tuhan. Nah ini tidak akan berhenti, tidak pernah akan haus lagi, karena bahkan air yang kita minum itu akan berkembang sendiri seperti mata air. Tadi firman Tuhan katakan seperti itu. Nah ini yang akan menuju ke dalam keselamatan akhirat di akhirat nanti, teman. Keselamatan kekal itu, damai sejahtera dan ya masuk ke dalam surga. Yohanes 4 pasal 25 sampai 26, teman. Kata Nabi Isa, firman Tuhanlah yang datang dan memberitakan segala sesuatu kepada manusia agar dapat keselamatan akhirat dan damai sejahtera ya kekal gitu, serta hidup bersama Tuhan dalam surga. Jadi kembali lagi, teman-teman, firman Tuhan itu gitu, hanya firman Tuhanlah yang bisa mendatangkan keselamatan kekal bagi kita, kedamaian sejahtera, damai sejahtera yang kekal di dalam surga. Ya, dan juga ya mendapatkan masuk ke dalam surga itu. Jadi kembali lagi, yang benar itu bukan seperti perempuan Samaria, teman-teman, yang berdoa dengan cara-cara ritual yang tidak dengan dasar firman Tuhan gitu. Ya akhirnya dia berdialog dengan diri dia sendiri, atau jangan-jangan berdialog dengan roh-roh jahat yang bukan Tuhan. Itu kan bahaya sekali, teman-teman. Seperti perempuan Samaria itu, karena nggak punya pegangannya. Kalau orang Yahudi masih mending gitu, ya masih dibatasin tempat yang mesti khusus, waktunya mesti khusus. Tapi kan data keramaian salah satunya kan kitab Taurat gitu, yang dipegang oleh orang Yahudi, 10 perintah Allah gitu. Ya lebih mending, teman-teman, daripada seperti orang Samaria nggak punya basic apa-apa. Tapi kan kembali lagi, kalau cara-cara orang Yahudi berdoa, caranya pakai cara waktu di Nasrani itu, kitab perjanjian lama, kan belum disempurnakan sama Tuhan gitu. Yang Tuhan udah sempurnakan adalah cara-cara berdoa dengan dari kitab perjanjian baru, teman. Nah, kitab perjanjian baru itu yang zamannya Nabi Isa itu, yang bagaimana menyempurnakan kitab perjanjian lama dengan cara, contohnya berdoa itu adalah dalam roh dan kebenaran. Itu contoh, salah satu contoh firman Tuhan
di dalam kitab perjanjian baru yang menyempurnakan firman Tuhan di kitab perjanjian lama adalah gitu. Tidak cuma cukup bagaimana berdoa dengan 10 perintah Allah atau cuma doa yang diajarkan Nabi Isa Bapa kami, itu tidak cukup begitu, tapi harus berdoa, berdialog dengan Tuhan setiap saat 24 jam ya, dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dalam arti kata menghidupkan roh Tuhan di dalam roh kita gitu ya. Dalam kebenaran adalah mengenali lebih dalam akan firman Tuhan, mampu mengerti akan firman Tuhan, dan melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, sehingga kita mendapatkan janji-janji Tuhan dan juga masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan. Oke teman-teman, see you, bye-bye.